Apa itu budaya? Banyak yang ngelihat budaya hanya sebagai perhiasan. Hiasan cantik yang memberi identitas pada sebuah suku atau bangsa. Tapi apa benar budaya cuman itu? Budaya sebenarnya lebih dalam. Ia lahir bukan dari kekosongan, tapi dari kebutuhan. Kebutuhan yang muncul dari bagaimana masyarakat beradaptasi dengan wilayah, alam, dan geografis tempat mereka hidup. Setiap tradisi, setiap tarian, bahkan setiap instrumen musik yang kita anggap simbolik sebenarnya adalah cara mereka menjawab tantangan hidup. Maka, kalau budaya dianggap hanya sebagai ornamen, kita lupa esensi utamanya. Budaya adalah cerita manusia yang bertahan dalam kerasnya alam dan waktu. Pada episode kali ini, kita akan menyelami Tarakan, sebuah kota yang berusaha menyelamatkan budayanya yang hampir hilang terbakar perang, agar kita dapat belajar tentang pentingnya budaya bagi manusia. Sekarang kita berada di kota Tarakan. Tarakan sendiri ini berupa sebuah pulau kecil terpisah dengan pulau besar Kalimantan, termasuk dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Penduduk asli di Kalimantan ini adalah suku Tidung. Nah, dalam budaya ini banyak hal yang perlu kita ketahui begitu, baik itu adat istiadatnya, keseniannya maupun bahasanya yang banyak dijadikan moto atau slogan di kota Tarakan ini. Budaya tradisi penduduk aslinya itu menyesuaikan dengan alam tadi, itu banyak hidup dari hasil laut begitu, yang biasa kita kenal dengan istilah nelayan. Walaupun Tarakan ini sekarang banyak dihuni oleh para pendatang juga menyesuaikan diri dengan cara hidup penduduk asli yang hidup dari hasil laut itu tadi. Ya, dalam budaya tradisi suku Tidung, terutama keseniannya, ada banyak hal yang masih berjalan dengan baik, begitu terawat, terpelihara, antara lain adat perkawinan dengan prosesi yang cukup panjang dan unik begitu. Banyak filosofis di balik itu. Kemudian dalam seni pertunjukan ada seni tari, seni musik, seni drama dalam bentuk tradisi. Dan satu acara yang menjadi ikon kota Tarakan sekarang ini adalah Irau Tengkayu, yang dalam khasanah kepariwisataan di Indonesia ini sudah mendapat predikat terbaik 1 tingkat nasional dalam kategori atraksi budaya. Acara ini mengadopsi acara tradisi suku Tidung di masa lalu dalam tema mengenang masa kejayaan dalam rangka merayakan hari ulang tahun kota Tarakan. Suku Tidung memiliki berbagai upacara adat lainnya, seperti acara selamatan dan perayaan hari besar yang mengikat masyarakat dalam kebersamaan. Acara tersebut menjadi salah satu acara yang masuk ke 110 program Karisma Event Nusantara, yaitu Irau Tengkayu. Karisma Event Nusantara atau KEN oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah serangkaian program yang dirancang oleh pemerintah Indonesia untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan Indonesia di tingkat nasional maupun internasional. Program ini bertujuan untuk memperkuat identitas budaya Indonesia, meningkatkan pariwisata, dan mendukung perekonomian daerah. Salah satu acara yang terpilih dalam 110 program utama Karisma Event Nusantara adalah Irau Tengkayu, sebuah perayaan adat suku Tidung yang menggabungkan unsur budaya, seni, dan tradisi lokal. Festival ini bukan cuma soal hiburan, tapi tentang merayakan hasil bumi, menghormati nenek moyang, dan menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Selama festival ini, ada prosesi unik yang gak boleh dilewatkan, yaitu Parade Padao 7 Dulung. Ini adalah parade perahu hias yang dihias dengan 7 tingkat, masing-masing mewakili hari dalam seminggu. Perahu ini kemudian dilepaskan ke laut sebagai bentuk rasa syukur dan penghormatan kepada leluhur.
Selain itu ada tarian tradisional, pameran budaya, dan berbagai kompetisi yang melibatkan masyarakat setempat. Semuanya jadi satu kesatuan yang merayakan kebersamaan. Pertama kali tertarik belajar tentang budaya tradisi ini ketika saya melihat postingan SBT Paguntaka. Sehingga saya berniat memang dari dulu untuk menjadi anggota lah di dalam SBT Paguntaka ini. Saya memang sudah tertarik sejak kecil mengenai musik ya, terutama musik tradisi. Karena mungkin di kampung halaman saya hal-hal seperti ini masih kurang untuk saya dapatkan informasi. Sehingga ketika saya mendapati sanggar ini, SBT Paguntaka ini, maka saya tertarik. Karena pertama ini merupakan identitas saya sebagai masyarakat pribumi asli ya. Dalam hal ini masyarakat suku Tidung. Pesan saya kepada anak-anak muda juga bahwa budaya ini merupakan identitas kita bersama. Mari kita menjaga agar budaya ini tidak hilang tertelan modernisasi zaman lah seperti itu. Kalau di sini khususnya itu tari Tidung, lebih ke Jepin. Banyak orang-orang kira di Kalimantan itu taunya Dayak. Nah, tari Jepin di Tidung ini ada dua, ada tari Jepin sama tari joget. Kalau Jepin itu yang membedakan langkahnya. Banyak orang nyebutnya Jepin, Jepen, Zapin, itu sebenarnya sama, hanya membedakan langkahnya saja. Tarian ini biasanya dipakai untuk acara penyambutan, kalau ada pejabat-pejabat yang baru datang ke Tarakan, sama acara-acara formal seperti acara pemerintah atau acara non-formal. Acara pernikahan juga bisa. Perang Dunia Kedua di Tarakan terjadi pada tahun 1942 dan menjadi salah satu pertempuran penting di Indonesia, khususnya di Kalimantan Utara. Kombinasi antara trauma perang dan dampak kebakaran menunjukkan tantangan berat yang dihadapi oleh masyarakat Tarakan dalam membangun kembali kota mereka. Konflik perang di Tarakan menyebabkan kerugian besar secara sosial dan ekonomi. Beberapa sumber menyebutkan bahwa pertempuran ini itu mempengaruhi ekosistem budaya secara tidak langsung karena pengalihan prioritas dari pelestarian budaya ke kebutuhan bertahan hidup dan pertahanan militer. Banyak literasi budaya yang juga ikut hilang, sehingga akses semakin sulit. Dengan kerusakan besar yang terjadi pada masa itu, upaya pemulihan budaya di Tarakan menjadi lebih menantang. Meski begitu, masih ada upaya-upaya untuk menggali dan melestarikan warisan budaya yang tersisa. Salah satunya adalah dengan membangun museum. Memang diakui bahwa sebetulnya konsep informasi dan pengkomunikasiannya kepada pengunjung itu juga belum memadai, sehingga dilakukan beberapa pembenahan. Salah satunya adalah melakukan penataan terkait dengan ruangan ini. Yang tadinya ruangan polos, kemudian kita buat berdasarkan storyline namanya, lalu kemudian dilengkapi dengan alur kunjungan yang berdasarkan tema-tema. Kurang lebih ada 5 tema sebetulnya di sini. Ketika masuk ke pintu pertama, itu kita mengkonsepkan ya sebuah tema Tarakan prakolonial atau Tarakan awal. Di sini kita akan menyampaikan sedikit pengantar kepada pengunjung bagaimana sih sebetulnya Tarakan sebelum adanya kolonialisme di tanah air, termasuk di Tarakan. Lalu kemudian tema yang kedua adalah terkait dengan Tarakan masa kolonial. Kita menceritakan sedikit tentang bagaimana pengaruh terhadap kolonialisme di Tarakan. Kemudian tema yang ketiga itu adalah tema kita mengkomunikasikan Tarakan sebagai kota tambang minyak, karena kita ingin menunjukkan identitasnya Tarakan itu sebetulnya sangat erat hubungannya dengan pertambangan minyak. Lalu kemudian ada tema keempat, yaitu terkait dengan Tarakan di masa Perang Dunia Kedua.
Memang fasenya singkat, hanya ada beberapa yang kita informasikan terkait dengan perang, apa sih sebenarnya dampak dari perang itu sendiri, nah kondisi Tarakan pada saat itu. Lalu kemudian yang kelima adalah kita masuk ke tema yang terkait dengan kebudayaan Tarakan secara keseluruhan. Kalau harapan saya sebetulnya dia adalah ruang yang mengkonservasi tidak hanya benda. Jadi benda itu sebetulnya hanya semacam loncatan, tetapi di balik benda yang dikoleksi itulah sebetulnya merupakan nilai esensi dari museum itu, mengkonservasi, memelihara, merawat terus-menerus informasi sejarah Kota Tarakan, sehingga museum terus mengadaptasi apa sih sebetulnya yang urgen dan sangat penting untuk selalu dikomunikasikan. Tentu ini adalah pilihan-pilihan ke depan yang terus harus dilakukan oleh museum ini. Memahami budaya, baik budaya kita sendiri maupun orang lain, memberi kita kunci untuk membuka pintu empati dan kebijaksanaan. Ketika kita tahu bagaimana orang-orang dari wilayah atau suku yang berbeda menjalani hidup mereka, kita akan punya sudut pandang yang lebih luas terhadap kehidupan. Ini bukan hanya soal perbedaan, tapi tentang menghargai keberagaman yang ada. Pada akhirnya, budaya menjadi jembatan yang menghubungkan kita sebagai manusia. Memberi kita kebijaksanaan untuk memahami satu sama lain, dan empati untuk menghargai perjalanan setiap individu dari latar belakang dan sejarah yang berbeda. Maka dari itu, sangat penting bagi kita untuk menjaga dan melindungi budaya. Karena budaya bukan hanya warisan, tapi juga penghubung yang memungkinkan kita untuk tetap berdiri sebagai satu bangsa. Kita harus menjaga budaya, agar generasi mendatang bisa terus memahaminya, merasakannya, dan menjadikannya kekuatan dalam menghadapi dunia yang semakin global.